Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk Kak Iko. Selamat hari Minggu Kak Riko. Sama Kak Mira. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai kita space step dulu yuk. Yuk. Aku hitung ya Kak Iko ya. Hobi sekali space step. 1, 2, 3. Space step. Sekarang gilirannya Kakak Mira. Oke? Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Space step. Wah, keren sekali. Oh iya, ada yang lupa hari ini tuh. Bukan cuma hari Minggu biasa loh. Oh, Ternyata hari ini tuh kita merayakan apa ya? Ada yang Apa tahu ya? nggak? Hari Jumat kemarin yang aku ingat itu hari kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus. Berarti Berarti 3 hari hari ini setelahnya. hari kebangkitan Kebangkitan Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Wah. Kita ucapin dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Adik-adik. Oh iya, ingat satu hal. Kalau Tuhan Yesus yang sudah mati, hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menang atas maut. Artinya bahwa hari ini adik-adik di rumah juga menerima kemenangan yang sama. Semuanya pasti sehat, terpelihara sempurna. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Karena itu yuk sama-sama kita bersyukur. Dan teduhkan hati kita, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami percaya Tuhan sudah menang atas maut. Sehingga hari ini Tuhan kami punya hidup di dalam Tuhan Yesus. Hidup yang sehat, hidup yang diberkati Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk mengucap syukur Tuhan lewat setiap pujian yang kami persembahkan. Karena kami percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk sekali lagi sama-sama. Dari hati yang bersuka cita katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk sekali lagi sama-sama yang terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah.
Tuhan kita Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan percaya nggak? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, Amira sama Kak Revo sama adik-adik semua, kita nggak cuma lebih dari pemenang. Kita tidak hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Oke, sama-sama kita nyanyi ya. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wah, luar biasa ya Tuhan, kita menjadikan kita lebih dari pemenang. Terus bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya, sama-sama kita nyanyi lagi ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita siapkan hati kita untuk lebih lagi datang sama Tuhan. Ucap syukur pada satu pribadi yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat. Yesus Tuhan yang layak disembah sampai selamanya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji hanya Kau Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja,
dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Nah, adik-adik Charis Kids, sekarang saatnya kita untuk menerima perjamuan kudus. Adik-adik bisa siapkan roti atau crackers dan sirup anggur yang akan kita angkat untuk jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau udah, yuk sama-sama kita angkat rotinya, kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini, oleh bilur-bilur-Mu, aku mempunyai hidup yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita angkat anggur yang akan menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita angkat dan kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni semua dosaku, yang membenarkan dan menguduskan aku, sehingga hari ini aku menjadi anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang udah, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, atau mata kita lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang menguduskan kami, dan membenarkan kami, dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Charis Kids, Blessed Sunday. Hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk
sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami bisa duduk diam dan mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke Charis Kids, wah hari ini kayaknya hari Minggu yang berbeda ya dari hari Minggu biasanya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini kita itu lagi memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Charis Kids, kalian ingat nggak? Hari Jumat kemarin kita itu baru saja memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Hari Jumat Agung itu adalah hari di mana Tuhan Yesus pada lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah membebaskan kita dengan memberikan tubuhnya dan darahnya mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa dan kesalahan kita yang seharusnya kita terima. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa supaya kita bisa menerima kebenarannya. Kebenaran yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Tetapi karena kasih Allah begitu besar untuk kita semua dan isi hatinya adalah untuk membawa kita kembali kepadanya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Charis Kids, kalian inget gak? Waktu Jumat Agung kemarin kita juga udah belajar. Saat Tuhan Yesus menanggung semua dosa dan kesalahan kita, Ia bahkan harus menerima semua penghukuman. Kita juga sudah belajar bahwa ketika Ia menanggung semua penghukuman, Ia harus disiksa, bahkan Ia harus dicambuk. Dan di Alkitab juga dikatakan loh, Ia sampai diremukan mati di atas kayu salib dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan semua itu Ia tanggung untuk menggantikan kita. Tapi adik-adik, ceritanya itu belum selesai sampai di situ aja loh. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ia tidak langsung naik ke sorga. Ia sebenarnya bisa saja untuk melakukan hal itu, tetapi Ia memilih untuk menunjukkan kuasanya yang begitu besar dan begitu luar biasa dari kuasa kebangkitannya. Kalau adik-adik mau lihat ceritanya, kalian juga bisa baca dalam Alkitab kalian. Ada diceritakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Di situ diceritakan bahwa pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Ia dikuburkan, Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yakobus datang untuk mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, kalian tahu nggak? Waktu pagi hari mereka datang dan sampai di kubur Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa kubur yang terbuat dari batu yang sangat besar itu udah terbuka, padahal pintunya berat sekali loh. Nah, mereka begitu terkejut. Setelah itu mereka masuk ke dalam kubur itu untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Ketika mereka masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus di situ. Dan mereka melihat tidak ada yang terbaring dalam kubur itu. Kuburnya kosong. Awalnya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus itu mengira bahwa tubuh Tuhan Yesus itu telah diambil orang. Tetapi diceritakan dalam Alkitab, ada malaikat Tuhan yang datang di kubur itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan bukan hanya berkuasa untuk membenarkan dan menyelamatkan manusia saja, tetapi Ia ingin semua orang percaya kepadanya benar-benar melihat bukti nyata bahwa Ia juga berkuasa mengalahkan maut. Ia telah menang atas kematian dan Ia bangkit juga hidup. Adik-adik Charis Kids, kalian tahu tidak?
Kemenangan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, bangkit, dan ia hidup merupakan kemenangan kita juga loh. Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai ganti kita semua. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu mati untuk kita semua. Dan ketika ia bangkit, ia juga bangkit untuk kita semua. Kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu adalah kemenangan kita juga loh. Kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu memberikan kita hidup. Seperti kita menjadi terlahir kembali. Kita yang tadinya adalah orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita memiliki hidup di dalam Tuhan Yesus atau kita memiliki hidup yang baru, hidup itu menjadi kekal karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut atau kematian. Nah, Charis Kids, dari kehidupan yang baru yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita semua itu, kita juga jadi bisa memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga bisa menerima bagian yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Ada loh ayatnya di dalam Alkitab, kita baca sama-sama yuk. Ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Wah, Charis Kids, dari ayat yang baru aja kita baca tadi, kita jadi bersyukur sekali ya. Oleh karena kemenangan Tuhan Yesus yang sudah diberikan buat kita, kita jadi bisa memiliki hidup yang baru, yang penuh dengan pengharapan. Kita juga akan menerima satu bagian yang tidak akan pernah bisa diambil daripada kita, yang tersimpan di surga loh. Wah, adik-adik Charis Kids, betapa bersyukurnya kita ya untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan kabar baik hari ini. Kabar baik dari janji Tuhan buat kita semua. Hari ini kita percaya kalau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang atas maut telah memberikan kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kita juga bisa jadi belajar kalau kita itu bisa loh untuk terus berharap dalam segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita yang telah diberikan Tuhan Yesus dari kuasa kebangkitannya adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Dan kita juga sudah belajar sebelumnya bahwa janji Tuhan itu adalah apa? Adalah ya dan juga amin buat kita semua. Artinya dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti tergenapi. Jadi ayo sama-sama kita hidup dalam pengharapan dari kemenangan Tuhan Yesus yang sudah diberikan bagi kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kabar baik dan janji Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima kemenangan dari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur kalau kami sekarang hidup dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.